Halo, selamat pagi semua untuk adik-adik. Nah, bagaimana nih kabar nanti hari ini? Semoga semuanya masih keadaan sehat ya adik-adik. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada pembelajaran tentang tematik dan juga bupena. Seperti yang sudah kita lewati, yaitu dari tema 7, sekarang kita masuk ke tema 8, yaitu yang judulnya itu tentang daerah tempat tinggalku. Nah, langsung saja pada buku tematik pada halaman ketiga, coba dulu dibuka ya, atau subtema pertama yaitu lingkungan tempat tinggalku. Yaitu kalau berbicara tentang tempat tinggalku itu seperti apa itu adik-adik? Nah, ayo, apakah ada yang paham? Jadi kalau berbicara tentang lingkungan tempat tinggalku yaitu tentang sekitar kita. Contohnya di kampung saya begini, cuacanya begini, lagi musim ini, gitu. Kalau berbicara tentang tempat tinggalku, yaitu berbicara dengan keadaan tempat adik-adik sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran pertama, yaitu yang pada halaman 2. Nah, jadi pada pembelajaran pertama itu ada sebuah gambar yang mengatakan aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Nah, pada pembahasan kita hari ini yaitu dari buku tematik kita akan membahas tentang asal mula Telaga Warna. Nah, pada halaman 2 dan 3 di situ udah tertera seperti apa itu asal mula Telaga Warna. Adik-adik pahami dan baca. Kemudian di sana terdapat pada halaman 4 terdapat tugas, yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang tadi atau cerita dari asal mula Telaga Warna. Itu ada 5 pertanyaan. Coba dulu adik-adik nanti menjawab pertanyaan ini ya, ditulis di buku catatannya. Kemudian pada halaman 5 yaitu yang berbicara tentang cerita fiksi dan juga ciri-ciri fiksi. Kalau dikatakan cerita fiksi itu seperti apa adik-adik? Coba dibuka bukunya tematik halaman 25. Berbicara tentang cerita fiksi itu yaitu diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Jadi cerita fiksi itu bisa terjadi secara nyata, bisa juga dengan karangan. Oke, gitu maksudnya. Selanjutnya nanti adik-adik bisa menulis yang penting-penting pada buku tematik ini mulai dari halaman 2 sampai halaman 10. Yaitu seperti apa cerita fiksi, ciri-ciri fiksi. Kemudian yaitu yang berbicara tentang apa yang maksud dengan gaya. Nah, adik-adik juga bisa melihat di buku ini apa itu gaya. Semua sudah tertera di buku ini adik ya. Semua ditulis di bukunya ini ya, yang menjadi intinya. Contohnya itu apa itu fiksi, kemudian apa itu gaya, kemudian apa itu gerak. Adik-adik tulis ya. Oke, itu dari buku tematik. Selanjutnya kita masuk ke buku bupena, yaitu sama juga sih dari halaman atau pembelajaran pertama. Tadi kan kita sudah membahas satu cerita, yaitu cerita fiksi, yaitu yang judulnya dari buku tematik tentang asal mula Telaga Warna. Sekarang pada buku bupena juga terdapat satu cerita, yaitu asal mula bunga kemuning. Mungkin ini bisa kita skip aja dulu ya, karena itu sama aja sama buku yang di tematik. Tapi pada pembelajaran pertama pada buku bupena itu terdapat pengertian-pengertian yang penting untuk adik-adik pahami. Contohnya yang pertama itu tema. Apa itu tema? Di situ sudah tertera pada halaman pertama pada buku bupena ya. Apa itu tema, apa itu alur, apa itu latar, kemudian apa itu amanat. Adik-adik paham ya? Selanjutnya kita akan masuk kepada bupena yang memuat pada mata pelajaran IPA, yaitu yang membahas tentang gerak dan gerak dan juga gaya. Seperti yang kita lihat di gambar ya adik-adik. Coba dulu kita amati gambar itu. Gaya berupa tarikan, gaya berupa dorongan. Adik-adik paham ya? Di sini juga sebenarnya sih buku tematik sama buku pena ini hampir sama, cuman kita biar lebih paham dikasihlah buku pena ini sebagai acuan tertentu.
Kemudian pada buku Bu Pena ini yang menjadi tugas adik-adik itu, ya, yang menjadi tugas adik-adik itu saya rasa cuma pada halaman 7. Oke, pada buku Bu Pena yang menjadi tugas itu pada halaman 7, yaitu terdapat 3 soal. Oke. Yang pertama itu kelompoklah aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan. Oke. Kemudian yang kedua, tuliskan perbedaan gaya berupa tarikan dan gaya berupa dorongan pada suatu benda. Itu yang menjadi tugas adik ya. Langsung dikerjakan nanti ya. Kemudian jika selesai dikirim ke lapak. Jadi pembelajaran kita untuk tematik saya rasa hanya itu saja adik-adik ya. Jangan lupa selalu membaca, jangan lupa selalu mengerjakan tugas yang lapak berikan supaya nanti kita juga nanti bisa memberikan penilaian yang lebih efektif untuk adik-adik ya. Karena terkadang anak-anak yang membaca itu pasti akan lebih banyak ilmu yang didapat. Seperti pepatah mengatakan itu bahwa buku itu adalah gudang ilmu. Oke? Jadi semua adik-adik bisa membaca mulai pembelajaran pertama pada buku tematik dan juga buku pena supaya adik-adik lebih paham. Oke? Hanya itu saja sih. Semoga adik-adik selalu sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.